Baik, silakan kembali lihat hadis yang ada di papan tulis. Afdolul imani as-sabru was-samahatu. Seperti yang kemarin kita sudah sampaikan, afdolul imani ini adalah kedudukannya sebagai mubtada. Mubtadanya terbuat dari idhofah, afdol mudhofnya, al-imani mudhof ilaihnya. Mana khobarnya? Khobarnya adalah as-sabru was-samahatu. As-sabru was-samahatu. As-sabru adalah ma'tufun alaihi, waw adalah harful atfi, dan as-samahatu adalah ma'tufnya. Ingat, ma'tuf selalu harus sama dengan ma'tuf alaihnya. Kalau ma'tuf alaihnya ma'rifat ada alif lam, maka ma'tufnya juga ma'rifat ada alif lam. Kalau ma'tuf alaihnya khobar, maka ma'tufnya juga sama-sama khobar. Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihnya dalam banyak hal. Karena ma'tuf itu termasuk tawabi'. Tawabi artinya mengikuti ma'tuf alaihnya. Baik, as-sabru was-samahatu ini dari segi ilmu nahwu kedudukannya adalah sebagai khobar dari afdolul imani. Dan khobarnya merupakan masdar sharih. Karena sabru dan as-samahatu sigotnya adalah sigot isim masdar. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin dalam video sebelum ini, as-sabru was-samahatu ini dua-duanya adalah masdar sharih, dan kita akan ubah masdar sharih as-sabru was-samahatu ini menjadi masdar muawwal. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengubah masdar sharih ini as-sabru was-samahatu menjadi masdar muawwal? Caranya sangat mudah. Ingat, cara membuat masdar muawwal adalah dengan menambahkan huruf an masdariyah. An ini adalah an masdariyah, dan an ini dari segi ilmu nahwu adalah harfun nasbi mabniun ala sukun yansibu fi'lan mudhari'an. An ada huruf nasab yang mabni atas sukun, dan dia menasabkan fil mudhari yang datang sesudahnya. Maka ketika kita ingin mengubah as-sabru was-samahatu dari masdar sharih ke masdar muawwal, maka yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah kita harus memunculkan an huruf nasab, an huruf masdariyah terlebih dahulu. Nah, setelah kita munculkan huruf masdariyah an, maka berikutnya adalah kita mengubah as-sabru dan as-samahatu dari sigot masdar menjadi sigot fil mudhari. Mengapa? Karena an ini ada huruf nasab yang menasabkan fil mudhari sesudahnya. Berarti setelah an ini harus fil mudhari. Itu artinya kata sabru dan as-samahatu mesti diubah menjadi fil mudhari. Apa fil mudhari dari kata sabrun dan samahatun atau sabru dan as-samahatu? Fil mudhari dari sabrun adalah yasbiru, dan fil mudhari dari samahatun adalah yasmahu. Asal katanya sobaro yasbiru, samaha yasmahu. Berarti fil mudhari dari kata sabrun adalah yasbiru. Nah, sedangkan fil mudhari dari kata samahatun adalah yasmahu. Samaha yasmahu. Sobaro yasbiru, samaha yasmahu. Nah, berikutnya, setelah kita mengetahui apa fil mudhari dari sabrun dan samahatun, maka yang tidak boleh kita lupakan adalah domir. Karena kalau kita mengubah sebuah isim kepada fi'il, maka setiap fi'il tidak bisa dilepaskan dari domir. Kalau kita mengungkapkan sebuah fi'il, pasti di situ ada domirnya. Nah, tinggal kita pilih apakah domirnya menggunakan domir huwa, domir anta, domir nahnu, atau domir-domir yang lain. Namun sebagai acuan dasar, kalau kita ingin mengubah masdar sharih ke masdar muawwal, maka setelah kita tahu apa fil mudhari'nya, maka untuk domirnya kita secara mudahnya ubah saja ke domir anta agar mudah. Kalau kita ingin mengubah masdar sharih ke masdar muawwal, maka sebagai acuan dasar untuk memudahkan, maka fil mudhari'nya ubah saja ke domir anta agar mudah. Meskipun tentu saja bisa sebenarnya kita ubah ke domir huwa, domir antum,
domir nahnu dan sebagainya. Tetapi untuk memudahkan langkah kita untuk mengubah dari masdar sori ke masdar muawwal, kali ini kita akan gunakan domirnya domir anta untuk memudahkan. Jadi sobaro yasbiru, domir antanya adalah tasbiru. Sama yasmahu, domir antanya adalah tasmahu. Maka setelah kita menentukan apa domirnya, barulah kita terapkan ke dalam kalimat ini. Maka as-sobru ketika kita gabungkan dengan an menjadi tasbiro. Tadi kita sudah sampaikan domirnya yang kita gunakan adalah anta. Sobaro yasbiru, domir antanya adalah tasbiru. Lalu karena diawali oleh an, maka menjadi antasbiro. Terus ada huruf wawu, kita turunkan wa. Dan ingat, wawu adalah huruf athof, berarti setelah huruf athof ada ma'tuf. Dan sebelum ma'tuf berarti ma'tuf alaih. Nah, ingat, ma'tuf itu mesti mengikuti ma'tuf alaihnya. Karena ma'tuf alaihnya adalah fi'il mudhari, maka ma'tufnya juga harus menggunakan fi'il mudhari. Maka samahatun kita ubah dari masdar sori ke fi'il mudhari menjadi samaha yasmahu, yasmahu, dan domirnya anta maka menjadi tasmaha. Sehingga kalau kita rangkai semuanya, antasbiro wa tasmaha. An masdariyah, tasbiro fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi fathatun zahiratun. Wa harful atfi, tasmaha fi'lun mudhari'un ma'tufun ala tasbiro wa ma'tuful mansubi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Inilah masdar muawwal dari as-sabru was-samahatu, antasbiro wa tasmaha. Nah, sekarang kita coba rangkai secara sempurna dari awal, dari mubtadanya. Afdalul imani, semula adalah afdalul imani as-sabru was-samahatu. Afdalul imani mubtada terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. As-sabru was-samahatu adalah khabarnya, dan as-sabru was-samahatu ini adalah masdar sorihnya. Nah, as-sabru was-samahatu masdar sorih ini kita ubah ke masdar muawwal, maka menjadi antasbira wa tasmaha. Sehingga kalau kita baca sempurna, afdalul imani antasbira wa tasmaha. Seperti itu. Nah, sekarang bisa tidak antasbira wa tasmaha, domirnya anta, kita ubah menjadi domir nahnu? Bisa, dan sangat mudah. Tinggal kita ubah saja tasbira wa tasmaha, domirnya menjadi nahnu. Tasbiro, domir nahnunya adalah nasbiro. Tasmaha, domir nahnunya adalah nasmaha. Berarti kalau kita rangkai dari awal, afdalul imani an nasbiro wa nasmaha, domir nahnu. Kalau domir ana, afdalul imani an asbiro wa asmaha. Kalau domir antum, afdalul imani an tasbiru wa tasmahu. Kalau domir huwa, afdalul imani an yasbiro wa yasmaha. Akan tetapi kalau kita menggunakan domir huwa, domir ghaib, berarti kita harus memasukkan fa'il untuk fi'il ini. Misalnya, afdalul imani an yasbiro. Iman yang paling utama adalah hendaknya bersabar. Siapa yang bersabar? Misalnya seorang manusia, maka ditambahkan fa'ilnya adalah al-insanu. Maka menjadi afdalul imani an yasbiro al-insanu wa yasmaha. Nah, begitu. Afdalul imani an yasbirul insanu wa yasma. Iman yang paling utama adalah hendaknya manusia bersabar dan berlapang dada atau bersikap toleran. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi saya sampaikan di awal, untuk memudahkan cara mengubah dari masdar sori ke masdar muawwal, gunakan domir anta saja,
karena itu yang paling mudah. Domir antum, domir nahnu, domir ana juga bisa, karena kalau kita mengucapkan fi'il dengan domir ana, anta, nahnu atau antum, fa'ilnya sudah terkandung dalam fi'il tersebut. Sedangkan kalau domirnya domir huwa, maka kita harus memasukkan atau menyebutkan fa'il dari domir huwa ini. Sehingga tidak bisa kalau kita mengatakan afdolul imani an yasbiro wa yasma saja tanpa fa'il. Kenapa? Karena setiap fi'il disebutkan harus dengan fa'ilnya. Kalau domirnya goib tidak diketahui, maka fa'ilnya mesti disebutkan kata yang tersendiri. Berbeda kalau domirnya mutakalim atau mukhotob. Ana, nahnu itu kan mutakalim. Sedangkan mukhotob, anta, antum itu mukhotob. Kalau fi'ilnya menggunakan domir mutakalim, ana dan nahnu, atau domir mukhotob, anta, antum dan semacamnya, maka fi'ilnya tidak usah menyebutkan lagi fa'il untuk kata yang lain, karena fa'ilnya sudah terkandung dalam fi'il tersebut. Tetapi kalau domirnya goib, yasbiru domir huwa, maka kalau kita ingin membuat masdar mu'awwal, setelah fi'il yang goib ini harus kita munculkan juga fa'il yang relevan dengan fi'ilnya. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan, kalau kita ingin mengubah masdar sharih ke masdar mu'awwal, maka yang perlu kita perhatikan adalah apa domir dari fi'il yang akan kita gunakan. Karena ketika kita menggunakan domir, berarti nanti itu berkaitan dengan fa'il dari fi'il tersebut. Dan untuk memudahkan, kalau kita ingin mengubah masdar sharih ke masdar mu'awwal, maka gunakan domirnya domir anta saja untuk memudahkan. Atau domir ana, atau domir nahnu, atau domir antum sesuai dengan fa'il yang ingin kita masukkan dalam fi'il tersebut. Ana, anta, antum, atau nahnu itu silakan disesuaikan saja. Demikianlah contoh mengubah masdar sharih ke masdar mu'awwal dari hadis Nabi berikut ini, yakni afdolul imani as-sabru was-samahatu. As-sabru was-samahatu adalah khobar yang terbuat dari masdar sharih, kita ubah menjadi masdar mu'awwal, maka kalimatnya menjadi afdolul imani an tasbiro wa tasmaha. Silakan kalau kita ingin berlatih mengubah masdar sharih ke masdar mu'awwal, kita bisa mencari contoh-contoh yang serupa, bisa dari hadis-hadis Nabi atau dari ungkapan-ungkapan kita sendiri. Masdar sharih terlebih dahulu, kemudian ubah ke masdar mu'awwal. Demikian, semoga bermanfaat.